Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala macam maksiat sebelum menjadi nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita, penari, penyanyi yang memamerkan auratnya, ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini, sempat teman-temannya datang dan menceritakan, "Hai Muhammad, acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu, makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya, tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya." Ini belum sebelum jadi Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada teman-temannya, "Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalaan saya ini, dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu." Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja, tapi ingin mengetahui, bukan itu target, tapi ingin melihat secara umum acara ini. Subhanallah, baru saja Nabi SAW niat begitu, tiba-tiba beliau mengantuk berat, kemudian beliau tertidur. Tidak bisa, tertidur. Hari kedua, tertidur lagi. Hari ketiga, tertidur lagi. 3 hari berturut-turut Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah. Beliau selalu tertidur, dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala menjaga, dan setelah itu tidak ada satupun ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah 3 kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian, tradisi jahiliyah, Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan, dia mendatangkan patung di Mekah yang menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf. Khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang, siapapun yang masuk ke Mekah disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah. Karena peraturan ini, berkembanglah sebuah ide lagi, kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah, maka tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang, gitu kan. Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang, karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah di dalam kota Mekah itu sendiri. Baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu, tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah, bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah, dihancurkan di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung, kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Sampai tradisi kaum laki-laki di Mekah dulu teman-teman sekalian, kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida. Izar itu maksudnya bagian bawah, kayak kita sarung atau celana. Dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya. Artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan, baru dia menggunakan baju bagian atasnya gitu. Salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang, batu misalnya, mau gotong royong untuk membangun suatu tempat, maka supaya pundaknya nggak luka, mereka mencabut izarnya, sarung bagian bawahnya, itu sampai auratnya kelihatan,
kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu, dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah athar disebutkan, pada saat Nabi SAW mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun, maka orang-orang pada mengangkat batu-batu besar, dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu. Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan, "Hai Muhammad." Salah satu pamannya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan, "Hai Muhammad." Kalau tidak salah namanya Zubair di sini. Ya, salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya, "Hai Muhammad, tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak melakukannya." Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan, kemudian sebagian orang melakukan itu, maka Nabi SAW meninggalkannya. Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Nabinya Muhammad SAW adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan Fujar. Ada suku menyerang suku yang lain, namanya Harbu Fujar. Namanya Harbu Fujar, dianggap peperangan yang bermaksiat, gitulah. Fujar dari kata-kata fajar. Ya. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. Suku Hawazim ini menyerang Mekah, menyerang Quraisy. Gitu. Ini waktu Nabi SAW masih umur belasan tahun ini. Waktu beliau masih jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi, dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, "Kuntu ambulu li'a'mami." Aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku, ya. Dikasih, Nabi SAW kasih pamannya yang melemparnya, seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa, yang kata Nabi SAW, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya, Hilfu Fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah, ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah, ya. Pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilfu Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan. Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah, pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar. Sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya. Kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang, "Enggak, saya nggak mau bayar." Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan. Tokoh Quraisy nggak ada yang hiraukan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, "Sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab." Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa, ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa, sampai merincikan tentang wanita.
bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka, gitu kan. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka terdiam. Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman, walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada ahli sejarah yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fadl, semua namanya fadl, 3-3-nya maka dikatakan fudul, ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu, yang lebih kuat adalah fudul artinya hak, ya, haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi. Dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi.